Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hal yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Jadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia."
Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita itu selalu mengalami perkembangan, mulai tentu dari fisik kita yang bertumbuh, juga dari sisi psikis kita yang juga semakin dewasa. Namun ada sisi lain lagi yang tentu menjadi harapan kita, yaitu bahwa hidup kita itu semakin hari semakin diperbaharui, dan pembaharuan ini harapan kita adalah tentu supaya semakin sejalan dengan kehendak Allah. Lalu ketika kita ditanya juga apa yang dicari dalam hidup, manusia bisa menjawab dengan berbagai jawaban. Namun satu hal yang saya yakin kita semua bisa sepakat bahwa hidup kita ini tentu harapannya bisa bahagia, bisa hidup damai, tentram, dan kita bisa melalui pesiharahan di dunia ini dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama dari Yesaya juga mengulik tentang Yesaya yang mengalami dan berjumpa dengan Allah. Allah yang didekati dengan cara yang luar biasa itu seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak dipahami. Maka dalam Yesaya tadi dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang akan pergi atas namaku? Atau dalam sisi lain kita juga bisa melihat dalam pertumbuhan dan perkembangan iman kita itu sebenarnya kita itu sudah mengarah ke yang tepat atau belum. Dalam hidup doa misalkan, sebenarnya dalam hidup doa kita ini, apakah kita ini sering mendengarkan Tuhan atau sering Tuhan diminta mendengarkan kita? Atau secara spiritual mungkin kita bisa mengatakan bahwa apakah dalam hidup rohani kita itu selalu mendengarkan Tuhan atau malah kita suka memerintah Tuhan? Dalam hidup doa kita setiap hari, Tuhan, kiranya Engkau bersabda, aku mendengarkan. Atau Tuhan, tolong dengarkan aku. Saudari-saudaraku yang terkasih, kenapa saya mengajak untuk melihat itu? Karena ternyata dalam pembaruan hidup, memang pertama-tama kita menyadari kelemahan dan kekurangan kita, tetapi di sisi lain kita melihat apa yang sebenarnya dikehendaki Allah. Dalam Injil begitu jelas bagaimana Simon itu mengalami hal yang demikian. Simon seorang nelayan yang dikatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Apakah yang dilakukan Simon? Mendengarkan Yesus. Karena engkau yang memerintah, oke, saya lakukan. Dan yang terjadi mukjizat, begitu banyak ikan yang ditangkap. Bahkan dikatakan dalam perikop ini, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memanggil teman-teman yang lain untuk juga datang. Pengalaman Simon ini, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita renungkan, kadangkala kita sebenarnya juga pernah menjumpai itu dalam hidup kita. Ketika kita merasa kekurangan, ketika kita merasa terbatas, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, kita hanya pasrah. Tuhan, Engkau yang tahu segala sesuatu. Engkau tahu yang terjadi dalam hidupku. Kiranya Engkau memberikan petunjuk dan Engkau memberi kekuatan iman dalam hidup. Dan yang terjadi memang Tuhan memberikan itu.
Kadang-kala kita ngitung-ngitung, waduh uangku ini cuma segini, cukup enggak ya bulan ini? Tapi setiap bulan juga begitu terus. Ya mungkin dalam hitung-hitungan tidak cukup, tetapi ya bisa jadi memang Tuhan memenuhi semuanya. Beberapa waktu yang lalu ada pertemuan kepala paroki, lalu kami men-sharingkan, iya ini pandemi ini kolektanya tambah sidik ya. Lalu ya apa itu gereja iso bayar karyawan apa enggak? Tapi yang terjadi sudah berjalan 3 tahun ini, semuanya bisa dipenuhi. Saudari-saudaraku yang terkasih, mendengarkan Tuhan ini memang bukan hal yang sederhana ternyata. Karena apa? Karena kita itu kadangkala punya sesuatu yang harus didengarkan. Dan itu juga terjadi dalam pengalaman iman kita. Maka ada istilah dalam pengembangan iman secara rohani atau spiritual itu, bahwa kita belajar dalam doa itu untuk hening, melepaskan diri dari keinginan-keinginan kita, melepaskan diri dari emosi-emosi kita mencoba untuk tenang dan hening. Lalu ada doa macam-macam, meditasi dan seterusnya. Supaya apa? Sebenarnya kita itu sedang mau mendengarkan. Semakin sunyi, semuanya tertidur gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mendengarkan? Simon Petrus menjadi teladan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang terjadi dengan Simon ketika dia menyadari betapa luar biasanya kehendak Allah, betapa besarnya rahmat dan anugerah Allah. Simon merasa, Tuhan tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa. Maka mungkin saya sudah menyampaikan, tandanya orang beriman itu adalah ketika dia merasa berdosa. Kalau tidak pernah merasa berdosa, jangan-jangan iman kita tidak bertumbuh. Karena dengan kesadaran itulah Tuhan mengatakan kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Engkau akan menjala manusia. Ternyata pembaruan hidup dimulai ketika kita mendengarkan Tuhan, ketika kita menyadari kelemahan, dan Tuhan tuntunlah aku. Dan itulah yang terjadi. Maka pembaruan hidup pribadi-pribadi, tokoh-tokoh yang mungkin kita kenal, mereka memang mungkin mengalami jatuh, tetapi kebangkitannya itulah yang sungguh luar biasa. Ia bahkan menjadi martir, berani membela yang benar itu dalam hidup. Mungkin kita tidak terlalu bermimpi ke sana, atau mungkin kita tidak mampu ke sana, tetapi bolehlah kita setiap hari untuk mendengarkan Tuhan dan melakukan kebaikan-kebaikan setiap hari. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, dalam situasi yang mungkin tidak selalu menguntungkan dalam hidup kita ini, semoga kita tetap mampu mendengarkan Tuhan yang memberi kekuatan hidup. Semoga kita tetap mampu untuk memiliki dan menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang menyempurnakan dan memanggil kita, menemui kita dan memberi kekuatan dalam hidup kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.